Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul film ini menceritakan tentang tentara bayaran yang berhasil menggagalkan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana sekelompok tentara bayaran menyerang tentara yang berjaga di sekitar pabrik kimia yang ada di Libya. Sedangkan di Amerika, si Barney menjemput si Chris di rumahnya yang sedang cekcok dengan istrinya si Gina. Setelah itu si Barney mengajak si Chris ke bar untuk mengambil cincin keberuntungannya. Dan sesampainya di bar, di sini si Barney menceritakan kalau tadi malam dia kalah taruhan dengan seorang pria bernama Jumbo dan taruhannya adalah cincinnya. Tak lama kemudian si Jumbo datang bersama pengawalnya. Melihat tubuh si Jumbo yang kecil, si Chris pun mengejek si Barney masa kalah main ponco dengan si Jumbo. Tapi si Barney berusaha mengelak dengan alasan tadi malam dia mabuk, makanya kalah. Dia pun meminta si Chris mengambil cincinnya dengan alasan saat ini punggungnya masih sakit. Mau tak mau si Chris pun menurutinya hingga terjadilah baku hantam dan si Chris keluar sebagai pemenang. Melihat hal tersebut, anggota si Jumbo pun mengembalikan cincin si Barney. Kita ke Libya di mana pimpinan tentara bayaran berhasil melumpuhkan pengawal serta melukai si jenderal. Kita ke Amerika lagi di mana si Barney dan si Chris baru tiba di markas mereka, di mana rekan-rekannya yang lain sudah menunggu. Di sini si Barney mengenalkan dua anggota baru mereka, yaitu yang pertama bernama Easy. Dia ini mantan pasukan khusus, dan yang kedua bernama Galan. Hingga tak lama kemudian seorang pria berjas datang. Melihat itu si Chris pun bertanya siapa dia, dan si Barney memberitahu kalau pria itu bernama Mars, seorang anggota CIA. Setelah berbasa-basi sebentar, si Mars menunjukkan target mereka kali ini, yaitu seorang pria bernama Rahmat, di mana si Rahmat ini adalah bos tentara bayaran yang disewa untuk mencuri detonator untuk rudal nuklir. Dan kabarnya orang yang menyewanya bernama Celot. Jika si Celot mendapatkan detonatornya, maka dia berencana menciptakan Perang Dunia Ketiga. Sebelum pergi, si Mars memberitahu kalau target mereka saat ini sedang berada di pabrik kimia yang ada di Libya. Setelah si Mars pergi, tim si Barney langsung terbang ke Libya. Sedangkan di Libya, si jenderal memberitahu lokasi detonatornya. Begitu si Rahmat melenyapkan istrinya serta menodong putranya. Tapi setelah itu dengan sadis si Rahmat justru menembak si jenderal dan putranya. Wise choice. Singkat cerita, tim si Barney mendarat di lokasi hingga terjadilah baku tembak. Tapi si Rahmat berhasil kabur setelah menembak jatuh pesawat yang dibawa si Barney. Split up. Si Chris serta rekan-rekannya merasa sedih melihat si Barney sudah tewas terbakar, dan si Chris pun mengambil cincin keberuntungan si Barney dari jarinya. Film berlanjut di bar langganannya, si Chris serta rekan-rekannya bersulang untuk mengenang si Barney. Hingga tak lama kemudian si Gina menemui si Chris yang masih terpukul dengan kepergian si Barney. Di sini si Gina
menyemangati si Chris supaya tidak larut dalam kesedihan. Saat mereka berdua asik ngobrol, datanglah si Mars dan si Chris langsung bertanya kapan mereka akan memburu si Rahmat. Tapi dia justru terkejut mendengar omongan si Mars yang mengatakan kalau dia sudah selesai serta tidak dilibatkan mengejar si Rahmat. Lagi-lagi si Chris dikejutkan di mana si Gina yang akan menjadi pimpinan baru tim mereka. Di sini si Mars memberitahu kesalahan si Chris yang tidak mematuhi perintah si Barney sebelumnya untuk mengejar si Rahmat, dan itu membuat misi mereka gagal. Mendengar itu si Chris berusaha membela diri dengan mengatakan kalau kemarin dia ingin menyelamatkan si Barney, tapi si Mars tetap dengan keputusannya. Dengan kecewa si Chris pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengambil cincin si Barney. Singkat cerita, pada suatu malam si Chris membujuk istrinya supaya mengikutkannya, tapi si Gina tetap tidak mau. Hingga sebelum tidur si Chris memberikan pisaunya lalu menyuruh si Gina membawanya. Besok paginya saat bangun tidur si Gina sudah tidak ada di sampingnya. Si Chris pun mengambil HP-nya lalu melihat tujuan si Gina melalui alat pelacak yang ditaruh di pisaunya. Sedangkan di dalam pesawat anggota tim Expendables bertambah satu orang, yaitu seorang wanita bernama Lina. Setelah beberapa jam mengudara, mereka mendarat di Thailand lalu menuju kantor rahasia CIA. Sedangkan di tempat lain di negara yang sama, si Chris juga tiba di sebuah pelabuhan kecil. Di sini dia bertanya kepada penduduk setempat keberadaan seorang pria bernama Deka, di mana si Deka ini adalah teman si Barney. Pria itu pun mengarahkan si Chris ke bawah, tapi saat di bawah justru terjadi insiden kecil di mana seorang pria menyerang si Chris karena ingin membawa kapalnya. Tetapi pria itu langsung berhenti setelah melihat cincin si Barney yang dipakai si Chris. Dia pun bertanya kepada si Chris kenapa memakai cincin si Barney. Si Chris pun menceritakan kalau si Barney sudah tewas dan dia membutuhkan kapal tersebut mengejar pembunuhnya. Pria itu pun kaget mendengar kabar tersebut. Dia pun mengaku kalau dia adalah si Deka, orang yang dicari-cari si Chris, lalu mengatakan kalau dendam si Barney harus dibalaskan. Di kantor rahasia CIA, si Mars menunjukkan lokasi si Rahmat saat ini yang berada di atas kapal kargo yang sedang berlayar menuju pesisir Rusia. Dan menurut laporan Intel, mereka sudah mendapatkan material untuk membuat bom nuklir, serta si Celot yang ikut berada di kapal tersebut. Rekan si Mars yang bernama Rosa juga menceritakan tentang seorang pria bernama Penbai, mantan rekan si Celot, yang saat ini dalam perlindungan saksi karena dia mau membongkar kejahatan si Celot. Dan hanya si Penbai yang mengenal wajah asli si Celot. Si Mars kembali memberitahu kalau misi ini sangat sensitif karena apabila bomnya meledak di wilayah Rusia maka akan terjadi perang dunia ketiga. Si Mars juga memutuskan untuk ikut bersama mereka. Setelah itu si Gina langsung mengajak timnya berangkat. Kita ke lokasi si Chris di mana si Chris bertanya kepada si Deka apa betul yang dikatakan si Barney dulu padanya kalau si Deka adalah mantan pasukan khusus Thailand. Si Deka pun menjawab kalau dia sudah mengundurkan diri karena dia tidak ingin membunuh orang lagi. Singkat cerita, tim Expendables berhasil mendarat di atas kapal kargo. Di sini mereka sudah curiga karena tempat tersebut sepi. Saat mereka hendak memeriksa ruangan kapal, mereka langsung ditodong anggota si Rahmat. Film berlanjut, tim Expendables serta si Mars dikurung di sebuah ruangan. Di sini mereka saling mencurigai kira-kira siapa yang membocorkan kedatangan mereka. Dan si Mars tidak mau disalahkan karena dia hanya memberitahu sesuai laporan Intel. Hingga tak lama kemudian anggota si Rahmat membawa si Mars. Sedangkan di luar, kapal yang ditumpangi si Chris sudah mendekat. Di sini si Chris mengajak si Deka tapi si Deka menolaknya dengan alasan dia sudah tobat. Mau tak mau si Chris pun bergerak sendirian. Saat di atas kapal, si Chris mulai bertanya-tanya kenapa tidak ada
bekas pertempuran di tempat tersebut dan di mana keberadaan rekan-rekannya. Tanpa menunda-nunda, si Chris langsung beraksi dan melumpuhkan satu persatu anggota si Rahmat. Di ruangan lain, si Mars dibawa menghadap si Rahmat yang sedang menghubungi si Rosa. Setelah itu dia meminta si Rosa menyerahkan si Penbai kalau ingin si Mars hidup. Sedangkan di ruangan lain, si Chris mengirim satu persatu anggota si Rahmat ke alam lain. Saat posisinya terkepung, tiba-tiba si Deka muncul membantunya. Anggota tim Expendables juga berhasil meloloskan diri hingga bertemu dengan si Chris. Prepare for exchange. Sorry. That's a clock is knives. Well, Film berlanjut, si Chris menginterogasi si Rahmat yang sudah sekarat, di mana remote control yang bisa mematikan bom nuklirnya. Si Rahmat pun memberitahu kalau bosnya yang memegangnya. Hingga si Gina ngomong kalau si Penbai sudah tiba dan hanya si Penbai yang bisa mengidentifikasi si Celot. Sedangkan di dek kapal, kita justru dibuat terkejut karena si Mars langsung mengirim si Penbai ke alam lain. Melihat hal tersebut, si Chris pun tersadar lalu mengatakan kalau sebenarnya si Mars adalah si Celot. Setelah itu, si Chris mengirim si Rahmat ke alam lain lalu meledakkan helikopter di dekat si Mars. Tapi sialnya si Mars alias si Celot justru membuang remote-nya ke laut lalu menyuruh anggotanya menembak. Di tengah-tengah gempuran peluru, si Gina mengatakan kalau mereka harus pergi karena tak lama lagi kapal tersebut akan meledak. Si Deka pun mengajak mereka pergi menggunakan kapalnya. Setelah itu mereka langsung bergerak lalu meluncur satu persatu ke kapal si Deka. Setelah semua rekan-rekannya meluncur, si Chris memilih tinggal karena dia ingin memutar balik kapal tersebut supaya tidak memasuki perairan Rusia dan menghindari terjadinya Perang Dunia Ketiga. Setelah itu, si Chris langsung memasuki ruang kemudi lalu berhasil memutar balik kapal tersebut. Saat posisi si Chris terkepung dan dia sudah pasrah, tiba-tiba banyak rudal menyerang kapal tersebut dan sebuah helikopter menembaki si Mars hingga pindah alam. That way. But you fucking move. Lagi-lagi si Chris dan kita dibuat kaget sekaligus bingung karena yang membawa helikopter tersebut adalah si Barney. Karena tidak ada waktu lagi, si Chris langsung naik ke helikopter. Setelah itu si Barney menenggelamkan kapal tersebut hingga tak lama kemudian terjadi ledakan besar. Dan mereka berhasil menggagalkan kapal tersebut tidak meledak di wilayah Rusia. Akhir cerita, tim Expendables merayakan kesuksesan misi mereka di bar langganannya. Karena masih penasaran, si Chris bertanya kepada si Barney mayat siapa yang ada di pesawat saat itu. Si Barney pun menceritakan kalau itu adalah mayat si Jumbo dan dia berhasil terjun sebelum pesawat tersebut hancur. Dan film pun selesai.